Halo mahasiswa UT dimanapun kalian berada, selamat datang di mata kuliah pengantar bisnis untuk pertemuan ke-6 bersama saya Dede Darsono selaku tutor-tutor kalian. Nah, pada inisiasi ke-6 ini kita akan membahas mengenai proses produksi dan pengendalian produk manufaktur. Nah, saya sarankan kalian untuk membaca BMP-nya dan materi pendukung lainnya dan juga mengerjakan diskusi ya serta latihan soal. Harapannya setelah mempelajari materi ini, Anda diharapkan mampu menjelaskan dan menganalisis manajemen operasional, manajemen kegiatannya, fungsi-fungsi operasionalnya, pengendalian kualitasnya, standar ISO 1000 dan standar ISO 14000. Sebelum kalian menyimak gitu ya, yang lainnya membaca juga gitu ya, saya akan sampaikan video pengantarnya atau materi pengantarnya terlebih dahulu ya. Saya akan share screen-nya, mohon disimak dengan baik. Oke, pada materi pengantar untuk inisiasi ke-6 ini tadi sudah disampaikan kita akan membahas mengenai proses produksi dan pengendalian produk dari manufaktur. Ya, manajemen produksi atau operasi dan operasi. Ya, produksi apa itu produksi? Penciptaan atau penambahan faedah untuk waktu serta tempat atas faktor produksi sehingga lebih bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan manusia. Sedangkan operasi, aktivitas yang berhubungan dengan penciptaan barang dan jasa, ya, dan melalui transformasi dari ada inputnya sampai ke outputnya. Gitu ya. Definisi dari manajemen produksi dan operasi, manajemen produksi merupakan proses kegiatan untuk mengadakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian dari produksi dan proses produksi. Dan operasi, manajemen operasi, merupakan usaha mengelola dengan cara optimal terhadap faktor-faktor produksi atau sumber seperti manusia, tenaga kerja, mesin, bahan baku yang ada atau yang dimiliki oleh organisasi. Faktor-faktor produksi apa saja? Alam, ya, semua yang tersedia di alam, modal, gitu, tenaga kerja, dan juga teknologi yang bisa kita gunakan. Prosesnya, apa itu proses produksi? Cara atau metode menciptakan. Jadi, kalau proses produksi itu menciptakan atau menambah guna suatu barang dan jasa atau jasa dengan memanfaatkan sumber yang ada. Itu proses produksi ya. Proses produksi dan operasi kalau digambarkan ini seperti ini, gitu ya. Jadi ada bahan materialnya di sini, berupa tanah, tenaga kerja, modal, manajemen, gitu ya. Ini yang inputnya, gitu ya. Dan di sini ada prosesnya, ini adalah outputnya. Inputnya, setelah itu dilakukan penyesuaian, gitu ya, atau proses konversi gitu ya dari sesuatu yang diinputkan dan menjadi keluaran. Sebelum keluaran ada kita monitor gitu ya, diawasi di mana di sini ada proses fluktuasi. Pada saat prosesnya ini kita lihat hasil monitor ini bandingkan kenyataannya dengan rencananya, rencana awal. Baru setelah itu ada outputnya, outputnya bisa berupa barang dan juga jasa. Macam-macam wujud proses produksi. Contohnya dalam manufacturing, ada location, gitu ya, itu dalam transportation, perubahan exchange dalam retail, storage, itu warehousing, contohnya ya, psychological, itu healthcare, psychological, entertainment, ada psychological, ada psychological. Information, itu dalam komunikasi, jadi itu macam-macam wujud dari proses produksi ya.
Nah, jenis-jenisnya ada yang terus-menerus dan terputus-putus nih. Jadi kalau terus-menerus, proses produksi terdapat pola atau urutan yang pasti dari bahan baku sampai ke barang jadi. Kalau terputus-putus, nah tidak terdapat urutan polanya gitu ya. Sampai bahan baku itu jadi gitu ya. Itu beda. Nah, ruang lingkup manajemen produksi dan operasi terdiri dari perencanaan sistem produksi, pengendaliannya, dan juga sistem informasinya. Perencanaannya meliputi perencanaan produksi, lokasi, letak, fasilitasnya, lingkungan kerja, dan standar produksi itu sendiri. Sistem pengendaliannya apa saja? Ada proses produksinya, bahannya, tenaga kerjanya, biayanya, dan juga kualitasnya. Sistem informasi dari mulai strukturnya, struktur organisasi, produksi atas dasar pesanan, dan produksi untuk persediaan. Itu sistem informasi. Tujuan dari manajemen produksi yaitu memproduksi atau mengatur produksi barang-barang dan jasa-jasa dalam jumlah, kualitas, harga, waktu, serta tempat tertentu sesuai dengan kebutuhan. Nah, makanya di sini juga diperlukan keputusan dalam manajemen produksi, gitu ya. Dari sisi produk, desainnya, produk desainnya, goods and service design, quality manajemennya, proses desainnya, lokasinya, layoutnya, human resource-nya, supply chain-nya, gitu ya, rantainya, inventory-nya, scheduling sampai ke maintenance-nya. Itu keputusan yang harus dilakukan dalam manajemen produksi dan operasi. Luas produksi, jumlah atau volume output yang memang akan dihasilkan dari produksi oleh suatu perusahaan tertentu. Akibat atau efek dari luas produksi ini, yang kalau terlalu besar berakibat biaya yang besar dan investasinya besar. Jadi karena kalau terlalu kecil, bisa perusahaan itu tidak dapat memenuhi permintaan pasar. Faktor-faktornya yang membatasi sebuah produksi dari kapasitas mesin, dari bahan dasar, dari uang kas yang tersedia, dan juga dari permintaan ya, yang membatasi sebuah pola pola dari produksi. Nah, ini adalah bagaimana kebijakan perusahaan untuk melayani penjualan. Jadi macam-macamnya ada konstan, horizontal, jumlah yang diproduksi setiap periode itu tetap sama, 50, 50, 50, itu konstan. Produksi bergelombang, ya. Nah, jumlah produksi setiap periode tidak sama mengikuti tingkat penjualan. Jadi di Januari misalkan 50, Februarinya 30, Maretnya 40, nah seperti itu. Itu adalah produksi bergelombang mengikuti tingkat penjualan. Nah, produksi moderat, nah gelombang produksinya tidak tajam sehingga mendekati konstan, hampir mirip, paling 50, 51, 52, 50 lagi seperti itu ya. Itu disebut sebagai moderat. Faktor-faktor yang mempengaruhi pola produksi ada pola penjualannya, ada biayanya, perputaran tenaga kerja itu mempengaruhi juga pola produksinya. Termasuk di dalamnya ada biaya simpan, lembur, subkontrak gitu ya. Dan kapasitas maksimum yang dimiliki oleh mesin atau perusahaan tersebut. Di sini kapasitas maksimum produksinya. Lokasi. Nah, ini lokasi perusahaan. Tempat perusahaan itu melakukan kegiatan secara fisik. Kedudukan perusahaan berbeda dengan lokasi perusahaan. Kedudukan perusahaan kantor pusat, kalau lokasi perusahaan tempat dia melakukan kegiatan fisiknya. Contoh, bentuk lokasi perusahaan adalah pabrik memproduksi barang. Kalau lokasi perusahaan itu pabriknya, gitu ya. Kalau misalkan kedudukan perusahaan itu adalah kantor pusatnya. Belum tentu kantor pusat dan pabrik itu satu area atau satu tempat, bisa menjadi berbeda lokasi. Faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi pabrik gitu ya, atau tadi lokasi perusahaan itu adalah letak sumber bahan mentah atau bahan bakunya untuk produksi, nah, letak untuk pasar konsumennya, ketersediaan tenaga kerjanya, ketersediaan alat transportasi atau pengangkutannya, dan juga ketersediaan energi. Nah, ini yang mempengaruhi lokasi perusahaan atau lokasi pabrik, gitu ya, bukan kedudukan perusahaan. Ada beberapa hal yang memang lokasi ditentukan oleh pemerintah gitu ya, yang mengikuti sejarah gitu ya, itu macam-macam. Nah,
Ada juga lokasi yang mengikuti kondisi alam, mengikuti faktor ekonomi. Nah, itu jenis-jenis lokasi pabriknya ya. Satu ditetapkan pemerintah, terus ada yang sesuai sejarahnya, gitu ya. Terus ada yang sesuai dengan kondisi alamnya atau faktor ekonominya. Metode pemilihan lokasi pabrik seperti apa? Bisa dilakukan secara kuantitatif, kualitatif, ataupun transportasi. Nah, kuantitatif ini menilai secara kuantitatif baik buruknya suatu pabrik segudang dan faktor yang terdapat di daerah tersebut, sehingga membandingkan keadaan daerah dengan daerah lain. Ini kuantitatif, kuantiti bisa gitu. Kalau kualitatif, konsep biaya gitu ya, variabel dan biaya variabel lokasi berbeda. Karena hubungan antara biaya dan volume produksi yang berlaku di lokasi. Ya, jadi ini membandingkan kalau tadi membandingkan suatu daerah, kalau kualitatif itu eh, volume produksinya berlaku misalkan kalau di tempat ini bisanya cuma segini, di tempatnya segini. Kalau transportasi ini adalah menyangkut pengiriman, jadi lokasinya nih biasanya ke konsumen. Pengendalian persediaan dan pengawasan kualitas. Itu persediaan simpanan material yang berupa bahan mentah, barang dalam proses, ataupun jadi. Pengendaliannya itu mempertahankan jumlah persediaan pada tingkat yang dikehendaki. Jadi kayak misalnya ya, harus 50, tetap 50, proses barang dalam prosesnya harus ada 100, barang jadinya harus ada 150 stoknya. Nah, itulah pengendalian persediaan gitu ya. Nah, pada produk barang, pengendalian persediaan ini ditekankan pada pengendalian material. Nah, kalau jasa ditekankan pada sedikit padanya material dan banyaknya pada jasa. Karena konsumsinya bersamaan jasa itu gitu ya. Dengan pengadaan jasa sehingga tidak memerlukan persediaan. Mengapa harus dikelola? Karena investasi membutuhkan modal besar. Di mana ini juga mempengaruhi pelayanan ke pelanggan, punya pengaruh pada dan pemasaran serta keuangan. Jenis-jenis persediaan ini ada biasanya tergantung pada permintaan pasar, gitu ya. Persediaan barang setengah jadi dan bahan mentah ditentukan oleh tuntunan dari proses produksi dan bukan pada keinginan pasar. Ya. Tujuan dari persediaan biasanya menghilangkan pengaruh ketidakpastian nih. Memang jelas ada. Yang kedua memberi waktu luang untuk pengembangan produksi dan apa namanya itu proses pembelian. Yang ketiga mengantisipasi perubahan pada permintaan dan penawaran. Pengendalian persediaan gitu ya, ini dan pengawasan kualitas ini ada metodenya. Nah, ini metode-metodenya ada metode EOQ, Economic Order Quantity, ada metode sistem pemeriksaan yang terus-menerus atau continuous review system, metode sistem pemeriksaannya secara periodik atau periodic review system, ada hybrid, ada juga metode ABC. Nah, ini silakan kalian cari dan silakan kalian baca di NBP. Oke, eh, mungkin cukup sekian untuk pengantar video pengantar ini. Jangan lupa kalian untuk mengerjakan diskusi. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya.